bersama aku, Lukna Zakiah Konsa. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum memulai perbincangannya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya. Dan terima kasih pula kepada Bank Jateng yang telah menjadi sponsorship di SMA Podcast. Nah, pada podcast kali ini, temanya adalah perjuangan meraih kesuksesan dalam berwirausaha. Tetap stay tune dan jangan lupa like, share, serta komen YouTube channel SMA Mojola Mania supaya nggak ketinggalan nih info-info menarik dari konten selanjutnya. Ngomong-ngomong, di sini aku nggak sendirian loh, tapi ditemani seorang narasumber yang super duper keren banget dan pastinya hebat, yaitu Ibu Darwati selaku owner konveksi Al-Husna Kids. Kita sapa dulu kali ya narasumber kita kali ini. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah tadi sebelum kesini ada persiapan dahulu? Biasa aja. Oke, langsung kita mulai saja ya podcastnya. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, gimana sih sejarah dan apa yang melatar belakangi Ibu untuk untuk menjadi seorang wirausaha? Yang melatar belakangi itu cuman ini Kak. Saya dari saya sendiri kan, saya seorang wanita gitu. Saya ingin sebenarnya usaha ini kan sebelum saya menikah gitu. Dari sebelum saya menikah gitu. Yang melatar belakang itu saya kepengen saat saya jadi seorang istri, saya pengen di rumah tapi juga berpenghasilan gitu. Jadi ini salah satu persiapan saya sebelum saya menikah gitu. Jadi memang sudah cita-cita ya Bu dari sebelum menikah. Terus kok bisa sih muncul ide untuk membuat sebuah usaha konveksi baju itu? Karena saya hampir 10 tahun terjun di dunia garment. Nah dari situ kan saya pulangnya malam terus. Nah di situ saya berpikir, kalau saya pulang malam terus, bagaimana nanti kalau saya udah punya keluarga gitu. Terus bisa diceritakan tidak Bu perkembangan usaha Ibu Erna dari awal nih berdiri sampai sekarang? Ataukah mungkin dengan lika-liku terus suka dukanya Ibu menjalankan usaha konveksi ini? Banyak sekali. Yang pasti banyak dukanya juga gitu. Kalau usaha itu kan nggak mungkin lancar-lancar saja gitu, pasti banyak sekali dukanya dulu. Nggak mungkin kalau kita usaha itu langsung kalau beli 10.000 untung 5.000 itu nggak mungkin gitu. Jadi istilahnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama itu perjuangan dulu, baru tahun berikutnya kita bisa metik hasilnya gitu. Nah, kan dalam sebuah usaha pasti ada bagian pemasaran nih Bu. Nah, untuk pemasaran ini gimana sih caranya Ibu menawarkan atau mempromosikan produk kepada para pembeli? Untuk terakhir ini, maksudnya beberapa tahun terakhir ini kan kita mengikuti era zamannya sekarang ya. Kalau zaman dulu kan mungkin kita salesman ke bakul-bakul gitu, tapi kalau zaman sekarang itu kan zaman sudah canggih sekali gitu. Kalau zaman sekarang itu cukup itu saja rajin posting dagangan kita ke sosial media gitu. Jadi semua akses sosial media dimunculkan gitu. Ya, jadi kan setiap penjualan pasti bakal ada pembeli. Nah, untuk membangun relasi bisnis nih Bu, untuk bagian seperti menjalin hubungan terhadap pembeli itu gimana Bu? Kalau untuk menjalin hubungan terhadap pembeli, saya lebih ke bertanya apa yang lebih mereka butuhkan atau yang mereka inginkan dari produk kami gitu. Misalkan Kak lagi tren ini, bikin ini, coba gitu. Jadi kita mengikuti pasar aja gitu. Terus pernah mengalami kendala nggak sih Bu dalam mencari supplier atau pembeli ini? Kalau supplier, pembeli beda lagi. Oh iya. Supplier apa Mbak? Kalau saya supplier kan supplier bahan. Kalau pembeli
pembeli gitu. Iya, tapi kalau mencari supplier itu apakah pernah mengalami kendala? Pernah, kadang kalau supplier bahan juga pernah, kalau yang pembeli pun juga pernah. Kadang produk kita itu kita sudah seperti ini, kita sudah menjalin sama pembeli A gitu. Nah, produk dari kita itu diam-diam dibajak ya, diplagiat gitu. Zaman sekarang diplagiat sama dia, di brand dia, seperti itu kendalanya. Kebanyakan rata-rata seperti itu gitu. Kan produk ibu ini kan baju kan. Nah, untuk desain baju nih bu, itu emang dari pikiran ibu sendiri atau memang cari referensi dari berbagai sumber? Kalau desain, pertama saya cari referensi dulu apa yang lagi hits atau apa yang lagi viral, apa yang lagi disenangi oleh masyarakat gitu. Terus setelah saya cari referensi, baru saya desain sendiri gitu. Kira-kira untuk pemikiran desain itu membutuhkan berapa banyak hari sih bu? Paling tidak 2-3 hari ya gitu, untuk satu produk bisa sempurna gitu. Jadi langsung 2 atau 3 hari itu dipikirkan, nanti kita coba diilustrasikan gitu ya. Terus gimana sih caranya Bu Erna menjaga suatu kualitas produk? Kualitas itu bagi saya nggak bisa itu ya, harus kualitas harus dijaga gitu. Jadi setiap produk itu kita ada quality control. Jadi sebelum produk itu dikemas itu sudah melalui quality control terlebih dahulu, dan kita juga sudah briefing sama, kalau kita kan para penjahit ya, supaya tes standar kita itu seperti ini, tidak bisa, tetap harus seperti ini gitu. Dan untuk menentukan harga jual sebuah produk, itu gimana sih caranya Ibu untuk menentukan harga jual dengan pertimbangan banyak pesaing? Kalau untuk harga produk itu kan tetap kita mengikuti HPP ya, kalau saya ya. HPP di mana barang yang kita jual itu harus ada value-nya gitu, ada yang lebihnya buat kita sendiri, buat transportasi, buat beli bahan, buat para pekerja juga. Dan setelah kita tentukan HPP, tentunya kita juga melihat dulu harga dari sana berapa, jangan sampai harga kita sampai melambung tinggi atau sampai gitu. Tapi kan untuk harga itu sebenarnya kalau orang lebih ke itu membangun brand gitu. Jadi orang begitu melihat, oh ini brand Al-Husna-Kit, kalau harga sekian itu udah nggak diragukan lagi. Karena apa? Brand Al-Husna itu kualitasnya sudah bagus. Jadi meskipun kita pasang tarif harga misalnya saja 150 gitu, mereka untuk mengeluarkan uang 150 itu dia sudah nggak ragu gitu loh. Nah, jadi strategi yang digunakan Ibu untuk menarik minat pembeli untuk memakai dan membeli produk Ibu itu gimana? Kita munculkan barang yang unik kan. Jadi lebih ke personal branding ya. Lebih ke personal branding. Jadi misalkan orang bilang, kalau sudah yang tahu Al-Husna, oh iya Al-Husna itu produknya itu seperti ini. Jadi kita harus membangun personal branding dulu. Kalau sudah membangun personal branding, baru kita mencari itu tadi kayak inspirasi beberapa apa yang lagi viral, apa yang lagi diminati oleh masyarakat. Nah, begitu kita munculkan brand Al-Husna-Kit, mereka sudah pada itu. Ibu kan selaku dari owner sebuah konveksi baju nih Ibu. Nah, gimana sih tanggung jawab dari seorang owner itu? Mungkin Ibu juga menjumpai kendala tersendiri sebagai owner nih. Banyak. Bisa dijelaskan salah satunya? Salah satunya itu membangun hubungan antara owner sama tim. Kan kita ada tim marketing, ada tim produksi, ada tim finishing, ada tim cutting. Nah, kita itu harus menjalin kalau kita bekerja itu harus merasa nyaman, menjalin komunikasi. Jadi nggak ada kalau bahasa Jawa itu grundel gitu ya. Karyawan atau tim nih ya Bu ya.
dalam membantu usaha ibu, kira-kira ada berapa orang sih tiap per timnya itu? Kalau per timnya ini tergantung kebutuhan ya kak ya. Kalau misalkan cutting itu ada 3 orang, atau finishing ada 5 orang, atau sewing ada 15 orang gitu. Tergantung bagiannya masing-masing gitu. Untuk aku pengen tahu nih Bu, kan siapa sosok pendukung terbesar ibu dalam menjalankan sebuah usaha nih? Jadi bikin ibu tuh kayak semangat banget gitu melakukan usaha konveksi ini. Tentu dari keluarga terdekat ya, terutama suami sama ibu saya. Beliau mendukung sekali, sama suami sangat support saya sampai seperti ini gitu. Kalau boleh tahu modal usaha ibu dari awal itu berapa Bu? Berapa modal awal yang ibu keluarkan untuk menjalankan usaha konveksi ini? Kalau realnya berapa itu mengalir saja Kak. Jadi nggak harus sekian gitu. Jadi saya lebih cenderung senang ke modal yang apa adanya. Jadi apa yang di sekitar kita bisa dijadikan modal gitu. Jadi modal itu nggak tentu harus uang sekian, enggak. Jadi apa yang ada di sekitar kita bisa dijadikan buat modal gitu. Jadi uang itu saya rasa nomor 2 lah gitu. Jadi yang untuk nomor 1 ini Kreativitas. Oke. Kreativitas itu udah modal utama. Iya. Nah, kan setiap proses produksi itu biasanya kan ada produk yang gagal nih Bu. Nah, produk yang gagal ini biasanya bakal ibu apain? Kalau produk gagal itu pasti ada. Kalau saya menanggulangi produk gagal itu setiap misalkan saya cutting satu artikel atau 2 artikel, dan itu ketika itu pegawai saya salah cutting gitu. Untuk langkah pertama saya biarkan saja dulu gitu. Jadi saya nggak terlalu fokus di salah cuttingnya gitu. Saya fokus ke bagaimana selanjutnya gitu. Nah setelah semua berjalan lancar, mood saya sudah baik, baru saya memikirkan bagaimana mengolah barang yang produk gagal itu menjadi barang yang bisa dijual lagi, entah itu dirubah size-nya atau entah itu dikombinasi dengan lain, entah itu kalau paling pahitnya, ini kita bicara paling pahitnya, ya sudah kita jual murah aja gitu. Itu paling pahitnya, dan kita selama ini nggak pernah gitu. Jadi kita harus memikirkan cara bagaimana barang produk gagal itu bisa dijual kembali gitu. Lalu bagaimana sih kedisiplinan ibu dalam mengatur atau mengirim sebuah barang itu? Saya tanamkan untuk mengatur kedisiplinan itu, saya tanamkan ke pegawai saya ya. Jadi setiap saya bilang itu sudah saya seperti afirmasi gitu. Ketika saya sudah bilang hari ini kiriman gamis 100 piece jam sekian harus sudah selesai, itu biasanya saya kode itu 2 atau 3 hari sebelumnya biar mereka siap-siap. Jadi ketika saya bilang seperti itu, mereka otomatis sudah bagaimana berusaha harus menjadi tepat waktu gitu. Jadi lebih ke menanamkan kedisiplinan sama karyawan gitu. Nah, untuk omset penghasilan nih Bu, nah dari penjualan produk ibu ini kira-kira berapa sih penghasilannya dalam sebulan? Atau mungkin dari penghasilan tersebut Bu Ena sudah bisa balik modal? Kalau saya kan usaha konveksi baju muslim ya Mbak ya. Kalau di usaha konveksi baju muslim itu kalau untuk menentukan berapa satu bulan gimana ya, belum bisa gitu, lebih ke tahunan. Jadi ketika kalau baju muslim itu panen rayanya kan dari lebaran ya, itu udah pasti ya. Nah ketika selesai lebaran biasanya kan kita ada modal sekian gitu, misalkan modal sisa dari profitnya itu misalkan ya sekitar 10 juta kita udah keluarin buat
modal pertama, dan itu nggak bisa Kak dihitung 1 bulan itu dapat berapa, nggak. Karena apa? Karena uang itu muter terus gitu. Nggak bisa, dan itu kan kadang kita nggak tahu kendala-kendalanya apa. Jadi kalau saya lebih cenderung ke tahunan gitu. Kalau tahunan bisa dihitung, oh setahun dapat segini gitu. Kalau setahun itu kira-kira bisa dapat berapa sih, Bu? Kalau setahun misalkan nih Mbak, nggak ada kendala atau nggak ada apa, bersih sekitar 250 sampai 300-an. Terus apa Ibu pernah mengalami krisis keuangan pada saat menjalankan sebuah usaha gitu kan? Terus gimana sih solusinya Ibu untuk mengatasi krisis keuangan tersebut? Kalau krisis keuangan itu pasti banget pernah ya. Kalau krisis keuangan pasti, soalnya kan kita sudah hafal masa-masa kritis usaha konveksi itu di bulan-bulan apa gitu. Jadi sebelum masa krisis itu kita lebih ke persiapan dulu gitu. Jadi ininya tadi, kalau ada masa krisis itu lebih cenderung kita balik tadi Mbak, balik ke modal pertama lagi. Kita harus meningkatkan kreativitas. Jadi berpatokan uang bukan segalanya lagi. Jadi kita lebih kreativitas apa yang ada, baru kita bisa naik lagi. Mas, kan 2 tahun kemarin kan kita sudah mengalami pandemi ini, Bu. Nah, kan berarti berdampak pada sebuah usaha kan. Nah, itu bagaimana caranya Ibu untuk tetap mempertahankan usaha Ibu agar tetap terus berjalan dalam masa pandemi seperti itu? Alhamdulillah pada masa pandemi kemarin kita nggak turun signifikan banget ya. Turunnya itu karena dulu kita sekeluarga kena COVID ya. Jadi kita nggak produktif dari itu. Dan kalau di masa pandemi itu kan cenderung kita nggak bisa keluar kemana-mana, otomatis mereka belanjanya pun dia juga online gitu. Dan kebetulan kan produk saya itu pemasarannya juga online. Jadi kalau dampak di masa pandemi, yang penting itu rajin itu aja, rajin menawarkan barang produk di online aja, itu aja. Harapan Ibu untuk kedepannya nih, untuk apakah Ibu pengen membuka cabang lain di luar kota, cabang konveksi Ibu di luar kota, atau gimana nih harapan untuk usaha Ibu kedepannya? Kalau harapan saya bisa mandiri secara finansial. Dan kalau membuka cabang saya belum kepikiran ke situ, karena memang produk kita itu pemasarannya sudah di satu Indonesia ya Pak ya, bukan cuma di Jawa Tengah, bukan cuma di Solo, itu tetap di satu Indonesia gitu. Jadi kalau untuk membuka cabang lain kita belum kepikiran sampai gitu. Harapan saya lebih ke cenderung ke mandiri secara finansial. Jadi kalau dalam konveksi kan ada masa krisis itu ya. Nah, saya kepengen di masa krisis itu kita bisa melalui dengan ya itu nggak terlalu terbebani atau nggak terlalu kena dampaknya gitu. Nah, bukan dari tadi kita sudah bicara banyak hal nih tentang usaha konveksi Ibu. Nah, aku mau tanya deh. Jadi gimana sih sebaiknya sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha itu? Sikap yang dimiliki wirausaha itu cenderung lebih ke tekun dan fokus. Jadi ketika kita sudah memutuskan satu usaha, ya sudah, kita harus fokus di satu titik usaha itu, dan kita harus tekun, sabar, sama fokus. Kalau kita fokus di satu usaha, fokus di satu titik, insya Allah itu akan berhasil. Dan tips untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses menurut Ibu itu gimana? Atau mungkin motivasi untuk menjadi seorang wirausaha? Motivasi saya terbesar itu saya kepengen lebih ke karyawan ya, lebih ke karyawan. Saya ingin mereka itu
ikut dengan saya dan mereka itu sejahtera, apalagi bisa mandiri seperti saya gitu. Saya lebih mengarahkan mereka untuk lebih mandiri gitu. Jadi saya nggak terlalu berpatok. Misalkan saya punya karyawan ya, saya nggak mau berpatok. Kamu harus jadi karyawan saya terus gitu. Saya nggak seperti. Saya lebih cenderung ke pengen jadilah seperti saya gitu. Harus lebih jangan mau ikut saya terus gitu. Meskipun dalam hati saya sebenarnya juga tapi saya lebih mengarahkan mereka untuk punya usaha gitu. Jangan mau seperti saya terus. Tapi kan kadang mereka sudah punya pilihan, enggak mbak, saya mau pengen ikut mbak Erna aja. Jadi teman-teman, ternyata dari seorang wirausaha sukses itu ternyata butuh tekun, fokus, dan sabar ya Bu ya. Nah, makanya kita harus banyak belajar dan ambil pengalaman dari mereka yang sudah terlebih dahulu memulai usaha seperti ini. Kenapa? Ya agar kita bisa juga sukses seperti mereka. Oke teman-teman, demikian SMA Podcast pada hari ini. Terima kasih Bu atas sharing-sharing ilmunya, dan semoga teman-teman SMA Mojolaban bisa terinspirasi, dan juga semoga usaha Ibu semakin sukses, lancar, dan berkah. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu subscribe channel YouTube Esamo ya. Dan apabila ada kesalahan kata dalam membawakan acara ini, aku, Lukna Zakia Mamsa, memohon maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di Esamo Podcast selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.